Selamat datang teman-teman dan panitia sekalian. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Wilson sebagai ketua kelompok, kemudian Nathanael Steven sebagai anggota kelompok, dan selanjutnya ada Gary sebagai anggota kelompok. Kami dari kelompok Jadi Pintar akan membahas tentang teknologi tanaman berbasis aplikasi. Check it out. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu alasan mengapa kami ingin mendirikan bisnis ini. Yaitu yang pertama karena buah dan sayuran merupakan makanan yang wajib dan akan selalu dikonsumsi oleh semua orang. Hal ini ditunjukkan melalui data yang kami ambil pada tahun 2019 bahwa Indonesia melakukan impor sayur sebesar 11,59 triliun rupiah dan impor buah senilai 22,5 triliun rupiah. Hal ini merupakan angka yang sangat besar sehingga mengindikasikan minat pasar terhadap buah dan sayur-sayuran. Namun hal ini juga bukanlah angka yang dapat dibanggakan, karena jika hal ini terus berlanjut, maka hanya akan menjadi masalah yang lebih besar bagi Indonesia. Selanjutnya, dapat dilihat melalui grafik yang disediakan di dalam layar, bahwa pertumbuhan petani di Indonesia itu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020, mengalami penurunan sekitar 2 juta petani yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah urgensi mengapa kami ingin mendirikan bisnis ini. Urgensi mengapa kami ingin mendirikan bisnis ini dikarenakan pidato Jokowi yang menyatakan bahwa petani menjadi pekerjaan yang menjanjikan dan menyejahterakan. Hal ini dilakukan oleh Bapak Jokowi dikarenakan ini menarik minat anak muda untuk bekerja sebagai petani, mengingat pertumbuhan petani di Indonesia mengalami penurunan terus-menerus. Selanjutnya adalah potensi sumber daya dari bisnis kami. Yang pertama adalah sumber daya alam yang kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tanah. Tanah di Indonesia sangatlah subur karena Indonesia termasuk di daerah vulkanis. Hal ini sangat menguntungkan bagi bisnis kami karena tanah merupakan salah satu komponen dari bisnis kami. Yang kedua adalah bibit. Bibit juga menjadi salah satu komponen utama dari produk kami. Sedangkan kesediaan bibit di Indonesia sudah sangat melimpah, ditambah sudah banyak kualitas yang telah diakui dan juga sudah bersertifikat, sehingga bukan menjadi tantangan bagi kami untuk mencari suplai bibit buah dan sayuran. Yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di Indonesia sangat cocok menanam buah dan sayuran, di mana Indonesia mempunyai iklim tropis yang dapat ditumbuhi berbagai varietas tumbuhan. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Usaha kami sangat efisien dalam kebutuhan sumber daya manusia, dikarenakan kami hanya membutuhkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan layanan kami, sedangkan untuk aktivitas penanaman dilakukan oleh pembeli sendiri. Selanjutnya adalah potensi pasar dari bisnis kami. Setelah kami melakukan bottom up analisis untuk menentukan target pasar kami, maka kami mendapati bahwa target pasar kami adalah penduduk yang berdomisili di perkotaan, memiliki akses tempat tinggal, dan memiliki akses internet, yaitu sebesar 81,4 juta jiwa. Mengapa hal tersebut yang kami jadikan patokan untuk target pasar? Karena yang pertama, produk kami berbasis teknologi, maka pelanggan harus memiliki akses internet. Yang kedua, produk kami itu perlu tempat ditaruh, maka pelanggan harus memiliki tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah kami menarget di wilayah perkotaan, karena di wilayah desa kemungkinannya warganya tidak memiliki akses internet dan juga sudah memiliki sawah, sehingga kami ingin fokus ke daerah perkotaan. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari perusahaan kami. Yang pertama adalah strengths. Yang pertama ada One Solution. Yang kami maksud dari One Solution adalah konsumen dapat memilih seluruh peralatan untuk keperluan menanam melalui aplikasi kami yang sudah dirancang untuk menyiapkan penanaman dari mulai hulu hingga hilir. Yang kedua adalah otomatis, penyemprotan hama dan air semuanya itu otomatis sehingga tidak perlu dilakukan secara manual. Yang ketiga adalah fitur dan desain yang menarik. Kami mendesain aplikasi semenarik dan sepraktis mungkin sehingga user experience dalam pemakaian aplikasi kami dapat mudah dan nyaman digunakan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan kami. Yang pertama adalah volume produksi. Untuk volume kami tergolong lambat dalam pembuatannya sehingga kami hanya dapat menerima sedikit pelanggan. Yang kedua adalah berbasis teknologi. Karena produk kami berbasis teknologi, maka produk kami berpotensi untuk terjadinya hack, bug ataupun cybercrime ataupun kejahatan digital lainnya. Yang terakhir adalah perusahaan yang baru. Masih belum banyak perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama dengan bisnis kami, sehingga kami harus memberikan sebagian nafkah kami untuk perjanjian. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah kebutuhan pokok. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, buah dan sayuran merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ditambah dengan mulai banyaknya vegetarian yang sangat mendukung produk-produk berbasis veggies, sehingga permintaannya akan cenderung meningkat. Untuk yang kedua, ada minim resiko. Dilengkapi sensor dan UV light, maka produk kami akan kebal akan cuaca dan kondisi tumbuhan akan selalu dipantau oleh fitur yang telah kami sediakan. Dan yang ketiga adalah pasar yang baru. Pasar untuk industri ini masih sangat luas dan belum ada kompetitor yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Selain itu masih belum ada standar untuk industri kami, sehingga apa yang kami tawarkan akan lebih mudah memuaskan para konsumen.
terakhir ada threats, yaitu yang pertama globalisasi. Era globalisasi sekarang membuat perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi di wilayah pasar Asia. Selain itu, dari faktor masyarakat, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap barang yang memanfaatkan teknologi sehingga produk tersebut masih baru. Dan yang terakhir adalah industri. Pasar yang baru ternyata tidak hanya menghasilkan peluang namun menghasilkan ancaman juga, yaitu adalah lingkungan bisnis yang sangat fluktuatif dan pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, dengan industri yang masih baru ini sangat rentan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi industri. Jadi produk yang kami tawarkan adalah Gardenscape Plan. Gardenscape Plan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada plant sensor yang akan berfungsi untuk melacak pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Kemudian yang kedua ada irrigation pipe sebagai alat penyaluran pengairan. Dan yang ketiga ada irrigation and insecticide part yang terdiri dari wadah yang akan diisi insektisida dan air. Harga yang kami patok untuk produk ini adalah Rp700.000. Kemudian yang paling ditanyakan adalah bagaimana cara kerja dari plant sensor tersebut yang nantinya itu akan melacak pertumbuhan dari tanaman. Di sini saya terinspirasi dari greenhouse yang dibuat oleh Yong Yun Cho pada jurnal Informasi dan Komunikasi, di mana dari situ saya menyimpulkan untuk membuat 3 sensor utama yang terdiri dari pollution control service, temperature control service, dan humidity control service. Di mana pada pollution control service ini nantinya smart system akan mendeteksi kadar karbon dioksida pada Gardenscape Plan ini. Jika kadar karbon dioksida ini lebih dari 60 ppm, maka sistem akan mengoperasikan kipas. Kemudian pada temperature control service, sistem akan mendeteksi temperatur dari Gardenscape Plan tersebut, di mana jika temperatur ini lebih dari 60 derajat Fahrenheit, maka sistem akan mengoperasikan cooler atau pendingin. Sebaliknya, jika temperatur ini kurang dari 40 derajat Fahrenheit, maka sistem akan mengoperasikan heater atau pemanas, sehingga temperatur dalam Gardenscape Plan ini dapat stabil. Kemudian di Humidity Control Service, Smart System akan mendeteksi tingkat kelembapan udara di dalam Gardenscape Plan, di mana jika tingkat kelembapan udara ini kurang dari 30% dari jumlah porsi kebutuhannya, maka sistem akan mengoperasikan watering system secara otomatis. Kemudian untuk penggunaan dari Gardenscape Plan tersebut bisa dilihat pada slide berikut ini. Dan juga kami menyediakan mobile app sehingga mempermudah pengguna dalam mengoperasikan produk ini, di mana ada 3 menu utama, yaitu ada My Plants menu yang nantinya ini akan digunakan untuk melihat hasil tracing dari plant sensor tersebut. Kemudian ada Atlas Shop menu. Di menu ini kami menyediakan platform belanja berbasis online, di mana kami sendirilah yang akan menjadi penjualnya. Dan di menu ini kami akan menjual seperti bibit, pupuk, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian juga ada Atla Community. Di Atla Community ini kami menyediakan platform komunitas berbasis online, sehingga para pengguna dapat saling sharing dan saling berbagi tentang Gardenscape Plan-nya masing-masing, dan tentunya secara real time. Kemudian kami juga telah menyusun manajemen operasi, di mana kami memiliki 3 tahap SOP. Yang pertama yaitu ada penyusunan sensor dan pembuatan mockup aplikasi. Seperti yang telah kita ketahui, untuk mendeteksi pertumbuhan dari tanaman tersebut, kita akan menggunakan plant sensor. Dan di tahap ini kami akan menyusun sensor tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan badan Gardenscape, di mana di tahap ini kami akan menyusun material-material menjadi sebuah produk yang siap untuk diperjualbelikan secara langsung. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu penjualan produk. Jadi di sini kami akan melakukan banyak sekali proses operasional. Contohnya seperti proses penjualan produk, proses distribusi produk, dan juga proses marketing. Selanjutnya yaitu segmentasi. Segmentasi kami dibagi menjadi 4, yaitu ada demografi, geografi, psikografi, dan geografis. Untuk geografis kami memfokuskan kepada konsumen di daerah perkotaan. Yang kedua ada psikografis. Kami memfokuskan konsumen kami yang merupakan kalangan sosial menengah ke atas. Dan yang ketiga ada demografi, yaitu kami berfokus kepada orang dewasa atau berusia 20-60 tahun. Kemudian yang terakhir ada segmentasi perilaku. Terus untuk perilaku kami berfokus kepada konsumen kami yang merupakan pengguna ringan dan juga memiliki loyalitas yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana cara kami menyebarkan atau memberitahukan produk kami ke masyarakat? Yaitu kami menggunakan 2 cara, yaitu media offline dan media online. Untuk media online kami menggunakan cara yaitu website
SEO, dan media sosial. Untuk yang kedua ada media offline. Untuk media offline kami menggunakan outlet resmi, word of mouth, dan media cetak. Selanjutnya itu strategi marketing. Strategi marketing kami dibagi menjadi 3, yaitu ada acquisition, conversion, dan durability. Untuk acquisition ada content marketing dan opening discount, yaitu kami berfokus kepada masyarakat dengan memberikan konten-konten yang menarik dan memberikan diskon yang tinggi sehingga dapat menarik masyarakat. Dan juga yang kedua ada conversion, yaitu ada FOMO, community marketing, dan yang terakhir ada door-to-door sales, yaitu kami bertujuan untuk menarik atau mencari peluang dari tren. Nah, sehingga kami dapat menarik pelanggan dan memasukkan ke komuniti kami. Dan dari komuniti kami dapat memberitahukan info tentang produk kami. Yang kedua ada juga door-to-door sales, yaitu kami memperkerjakan sales kami ke rumah calon konsumen sehingga para konsumen dapat mengetahui produk kami. Yang ketiga ada durability, yaitu durability ini kami bertujuan untuk memberikan kualitas yang tinggi dan ketahanan yang lama, dan juga ada guarantee dan durability sehingga masyarakat dapat tertarik dengan produk kami. Yang terakhir ada itu keuangan atau anggaran biaya. Untuk anggaran biaya kami ada 4, yaitu untuk pendaftaran isi usaha, peralatan dan produk bisnis, bahan baku, dan operasional. Untuk pendaftaran izin usaha kami sebesar 5,1 juta. Untuk yang kedua ada peralatan dan produksi bisnis, yaitu sebesar 9,837 juta. Yang ketiga ada bahan baku sebesar 407.000 per pieces. Dan yang terakhir ada operasional sebesar 6,119 juta per bulan. Untuk kebutuhan investasi kami memerlukan 44.521.920 juta dan payback periodnya adalah selama 1 tahun. Sekian dari presentasi kami. Kiranya jika ada salah, ada kurang kata, mohon dimaafkan.